Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kadir Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya. Kita masih bisa bertemu bersama rekan-rekan siswa Matematika Indonesia, tentunya siswa kelas 10 untuk mata pelajaran matematika semester genap. Kita telah bahas beberapa pertemuan sebelumnya tentang eksponen dan logaritma, dan kita akan terus membahas masalah teori ini hingga menjadi suatu masukan bagi siswa Indonesia untuk terus bersemangat dalam membahas matematika. Seperti biasa, program ini kita sampaikan kepada siswa sebagai upaya untuk mempertajam pengetahuan siswa Indonesia tentang matematika. Di samping itu yang terpenting adalah kita dari rumah singgah dan rumah sakit matematika berupaya untuk meramaikan dunia maya dengan literasi digital pembelajaran Indonesia. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran matematika, pastikan Anda berikan subscribe, beri komen, beri like, dan share kemanapun Anda akan mau share. Oke, kita lihat angka soal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita akan membahas soal masih dalam buku yang sama, buku matematika kelas 10 tentunya, dalam bab 1 eksponen dan logaritma. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas soal pada uji kompetensi 1.1 pada halaman 17. Oke, kita akan coba lihat yang pertama. Katanya dengan menggunakan sifat bilangan berpangkat, sederhanakanlah bentuk berikut. Nah, ini menyederhanakan bentuk berpangkat. Saya selalu menyarankan agar selalu mengingat sifat-sifat yang telah kita pelajari sebelumnya. Ingat, sifat-sifat itu perlu untuk dipahami sebelumnya. Kita akan coba sederhanakan bentuk-bentuk yang diberikan, seperti kalau ada bentuk seperti ini, kita tinggal buka pangkatnya 36 pangkat 3, oke? Dikali dengan X. Nah, ini X pangkat 6. Di sini ada X pangkat 6. Kenapa ada X pangkat 6? Karena ada pangkat 2 dan pangkat 3. Lalu kita kalikan X pangkat 6 dan dikali dengan 2, tentu 2 pangkat 2. Oke, 2 bukan 2 pangkat 2 lagi, tapi 2 pangkat 6. Oke, ingat kenapa 2 pangkat 6? Karena di sini ada pangkat 2, pangkat 3. Dikali lagi dengan Y pangkat 6. Nah, jadi ramai. Pangkatnya ramai, bro. Jadi jangan salah dengan pangkat. Terus dibagi dengan buka pangkatnya 3 pangkat 3. Oh, di sini masih ada 3 pangkat 3. Karena di ujungnya ada pangkat 3. Di sini juga X pangkat 3. Dikali dengan, nah ini kalinya agak kecil sedikit X-nya. Y pangkat 2, pangkat 3 lagi menjadi Y pangkat 6. Oke, kita tulis bagi dulu di sini. Bagi, kita buka dulu pangkatnya, baru kita sederhanakan. Di sini ada 12 pangkat 2. Oke, 12 pangkat 2. Ada X pangkat 2. Nah, di 3 di sini ingat 3 pangkat 2, ada pangkat 2 lagi, berarti 3 pangkat 4. Oke. Ingat Y kuadrat juga Y pangkat 2, ada pangkat 4 lagi, berarti Y pangkat 4. Nah, di sini. Bagi dengan 9 pangkat 2, 9 pangkat 2. Ada X pangkat 2, pangkat 2 lagi, berarti X pangkat 4. Oke, dan Y pangkat 4. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Sederhanakan terus pembahasan kita ini, kita sederhanakan lagi menjadi ada 36 pangkat 3 dikali X pangkat 6 dikali 2 pangkat 6
dikali lagi dengan Y pangkat 6. Wah, ini banyak sekali pangkat-pangkatnya nih. Oke, kalau begitu kita coba sederhanakan. Di sini ada 36 pangkat 3. Di sini ada dibagi dengan 3 pangkat 3. Oke, kita sederhanakan dulu. Di sini ada X pangkat 6. Di bawah ada X pangkat 3. Berarti karena dia bagi di sini X 6 kurang 3. Nah, ini dia bro. Di sini juga ada, di sini ada 2 pangkat 6. Bagusnya kita keluarkan dulu 2 pangkat 6-nya sehingga dia menjadi agak lebih cantik sedikit untuk dipahami. Kita keluarkan dulu di sini 2 pangkat 6. Oke, kita keluarkan. Di sini ada 2 pangkat 6. Kita kalikan dengan 2 pangkat 6. Oke. Baru kita selesaikan, ada X pangkat 6, ada X pangkat 3. Berarti di sini X pangkat 6 dikurang 3. Di sini ada Y pangkat 6. Di sini juga di bawah ada Y pangkat 6. Berarti Y berpangkat 6 kurang 6. 6 kurang 6. Oke. Dibagi. Oke, dibagi sama saja. Kita keluarkan dulu yang bilangannya bro. Dibagi 12 pangkat 2. Ada dikali 3 pangkat 4. Oke. Dibagi lagi dengan 9 pangkat 2. 9 pangkat 2. Lalu ada X kuadrat, ada X pangkat 4. Berarti di sini X2 kurang 4. Oke, ingat karena dia pembagian, maka dia pangkatnya kurang. Sifat-sifat yang seperti ini jangan dilupakan. Kalau lupa nih kualat kamu nih kalau lupa. Berarti di bawah juga lagi 9X kuadrat. Y. Nah, ini juga nih agak salah kita nih. X-nya pangkat 3 benar. Nah, di sini Y-nya ini bukan pangkat 4 ternyata. Y-nya masih pangkat 2. Wah, ini hati-hati bro. Jangan sampai salah. Ini berarti Y pangkat 2. Y pangkat 2. Kita cek kembali baik-baik. 9 pangkat 2, X pangkat 4. Oke, Y pangkat 2. Berarti di sini tinggal ada Y pangkat 4 bagi Y pangkat 2, tinggallah dia Y berpangkat 4 kurang 2. Nah, bentuknya kita sederhanakan lagi menjadi sama dengan, oke kita buat sama dengan, kita lihat ada 36 pangkat 3, 36 pangkat 3 dikali 2 pangkat 6 dibagi dengan 9 pangkat 2. Ini dia masih ada yang tadi. 9 pangkat 3 pangkat 3. Maaf salah. 3 pangkat 3. Berarti di sini 3. Oke, ada kesalahan teknis, kita sambung lagi. Share. Oke, kita lihat. Oke, mana tadi dia? Nih. Di sini bukan 9 pangkat 2, tetapi di sini adalah 3 pangkat 3. Oke, di sini 3 pangkat 3. Lalu terus ada X pangkat 3, karena 6 kurang 3, 3. Ada Y berpangkat 0. 6 kurang 6, 0, berarti di sini Y berpangkat 0. Oke, dibagi. Wah, ini baginya masih ada. Bagi dengan 12 pangkat 2, 3 pangkat 4. 12 pangkat 2 dikali dengan 3 pangkat 4. Dibagi dengan 9/2. Terus di sini masih ada X pangkat min 2, karena 2 kurang 4 itu min 2, X pangkat min 2. Terus ada lagi Y pangkat 2. Oke, di sini Y pangkat 2. Ada Y pangkat 2. Oke bro, baru kita coba terus sederhanakan. Berarti di sini 36 pangkat 3 kali dengan 2 pangkat 6. Oke. Kali dengan 2 pangkat 6, kita sejajarkan dulu. Kita sejajarkan. Di sini ada 2 pangkat 6.
2 pangkat 6. Ada X pangkat 3. Y pangkat 0 itu 1. Dalam matematika pangkat 0 1. Jadi kalau nggak tahu ya sudah, pulang kampung aja lah kalau nggak tahu juga. Oke, kita sederhanakan terus. Di sini masih bagi. Oke, masih bagi. Kita belum putar dia, kita belum kalikan, masih bagi. Ada 12 pangkat 2. 12 pangkat 2. Dikali dengan 3 pangkat 4. Oke, dibagi dengan 9 pangkat 2. Oke, dikali 9 pangkat 2. Kita 9 pangkat 2. Kita panjangkan persikit. Ada X pangkat min 2. X pangkat min 2 itu 1/X kuadrat. Kita letakkan ke bawah aja deh. Jadi dia X kuadrat. Nah, ini dia. Dan Y pangkat 2. Ingat kenapa dia di bawah? Kita tahu X pangkat min 2 itu adalah 1/X kuadrat. Nah, jadi cerita soal ini bisa kita lakukan menjadi 36 pangkat 3 dikali dengan 2 pangkat 6 X pangkat 3 dibagi lagi dengan 3 pangkat 3. Nah, kalau tadi bagi, sekarang kita kalikan, tapi dia dibalikkan. Nah, 9 kuadrat X kuadrat dibagi lagi dengan 12 pangkat 2 kali dengan 3 pangkat 4. Lalu dia Y kuadrat. Wah, ini semakin mudah jadinya kan. Lalu kalau mengalikannya bagaimana? Ya kalikan aja. Berarti di sini kalikan 36 pangkat 3 kali dengan 2 pangkat 6. Oke. Kali lagi dengan 9 pangkat 2. Di sini ada X pangkat 3, ada X pangkat 2, berarti X pangkat 3 tambah 2, X pangkat 5. Dibagi lagi dengan 3 pangkat 3. Nah, di sini ada 3 pangkat 3, di sini ada 3 pangkat 4. Berarti 3 pangkat 7. Udah, oke. 3 pangkat 7. Nah, di sini ada 12 pangkat 2. Ada 12 pangkat 2. Ada 12 pangkat 2. 12 pangkat 2. Dan ada Y pangkat 2. Nah, ini dia nih. Ya kalau mau disederhanakan lagi, ya sederhanakan aja sendiri. Kan gitu banyak caranya. Jadi kalau menurut saya, bentuk yang paling sederhana itu seperti ini. Cuman kalau you memang tidak ada kerjaan lain, ya sederhanakan aja lah gitu. 36 pangkat 3 itu berapa? 2 pangkat 6, 9 pangkat 2 itu berapa? Ya utak-atik aja sendiri kan gitu bisa aja kan. Seperti contoh misalnya 9 pangkat 2 ini kita jadikan 3 pangkat 4 misal ya. Misal contoh mau buat sederhana misalnya nggak ada kerjaan di rumah misalnya. Ini dibuat 36 pangkat 3 dikali dengan 2 pangkat 6, yang 9 ini menjadi 3 pangkat 2, pangkat 2 lagi, kan gitu aja. Apa yang susah, X pangkat 5, dibagi lagi dengan 3 pangkat 7, dikali 12 pangkat 2, dikali dengan Y kuadrat. Nah, 3-nya kan ada nih. 3 pangkat 2 dipangkatkan 2 lagi. Ingat hukum sifat pangkat. Jika A berpangkat B, dipangkatkan C lagi, maka dia menjadi A berpangkat B kali C. Kalau begitu, ini kan jadi 3 pangkat 4. Di bawah ada 3 pangkat 7. Berarti 3 pangkat 4 kurang 7 kan gitu. 3 pangkat min 3, 3 pangkat min 3 jadi pangkat 3 pangkat 3 dong. Kok itu aja enggak bisa, malu dong sama anak kecil gitu.
Jadi kalau begitu, kalau mau kita lanjutkan juga, dia kan menjadi 36 pangkat 3 kali 2 pangkat 6, oke, X pangkat 5. Oh, ini X pangkat 5. Sini X pangkat 5 dibagi dengan, nah ini 3 pangkat 4 dikurang 7 itu kan 3 pangkat min 3. 3 pangkat min 3 itu sepertiga pangkat 3. Maka di sini tinggal 3 pangkat 3 dikali 12 pangkat 2 Y pangkat 2. Nah, ini udah bentuk yang paling sederhana ini loh. Ya kalau mau cari aja lah sendiri, banyak lagi caranya kok untuk menentukan cara-cara yang paling sederhana. Cuman secara konsep saya selalu menyarankan lakukan sesederhana mungkin yang Anda bisa. Cuman nanti ketika menjawab soal pilihan A, B, C, D ya tinggal sesuaikan. Kalau dia minta sederhanakan, sederhanakan lagi. Siapa takut? Yang paling penting konsepnya telah menjadi sangat sederhana. Tinggal X pangkat 5 dan Y pangkat 2. Sedangkan konstan 36 pangkat 3, 2 pangkat 6. Ya itu terserah lo aja. Bagaimana lo mau, serah lo lah. Contoh paling sederhana juga 36 ini bisa kita buka menjadi misal 36 3 kali 12. Nah ini dia memang coba kita, oke lah. Kita penasaran seperti apa sih bentuk sederhananya. Kita sederhanakan aja balik. Oke. Kita hapus yang di atas dulu. Nih kita hapus yang di atas. Kita coba sederhanakan lagi. Seperti apa bentuk yang paling sederhana? Kita hapus dulu. Wah, ya karena ini bentuk video ya nggak apa-apa dihapus. You kan bisa nanti tonton berulang-ulang. Nah ini beda video dengan ngajar di kelas. Kalau di video, you bisa ulang-ulang sendiri kan gitu. Siapa takut dihapus? Hapus saja, nanti lihat lagi, tinggal putar di video kan gitu bro. Oke, kita lanjutkan. Jadi kalau kita ingin menjadikan bentuknya menjadi sederhana lagi, kita buat sama dengan, nah ini dia. 36 ini bisa kita jadikan 3 dikali 12 berpangkat 3. Nah, dikali 2 berpangkat 6 jadikan X pangkat 5. Nah, di sini ada 3 pangkat 3 dikali dengan 12 pangkat 2. Dikali dengan Y kuadrat. Nah, ini kan bisa disederhanakan. Ingat, jika ada A kali B lalu dipangkatkan C, maka hasilnya adalah A berpangkat C kali B berpangkat C. Oleh sebab itu, 3 kali 12 dipangkatkan 3, maka dia akan menjadi 3 berpangkat 3 kali 12 berpangkat 3, lalu dikali dengan 2 pangkat 6, X5, X berpangkat 5, lalu dibagi lagi dengan 3 berpangkat 3, kali 12 berpangkat 2, dikali dengan Y kuadrat. Nah, jadi saudara akan lihat sendiri di sini, tambah menjadi sederhana. Ada 3 pangkat 3 di atas dibagi dengan 3 pangkat 3. Artinya di sini tinggal 3 berpangkat 3 kurang 3. Lalu di atas ada 12 pangkat 3 dikali dengan 12 pangkat 3. Di bawah ada 12 pangkat 2 berarti dikurang 2. Nah, di sini kalau nggak ada tanda kali nggak apa-apa. Kali pakai titik, kadang-kadang pakai titik, kadang-kadang pakai kali. Pokoknya seenak ya new saja deh. Tapi yang paling penting ngerti. Kalau dibikin tanda kali, bikin tanda kali. Kalau nggak dibikin tanda kali, kasih tanda titik. Itu aja kok repot. Terus berarti tinggal di sini X pangkat 5 dibagi dengan, masih ada 2 pangkat 6. Sorry.
Di atas masih ada 2 pangkat 6. Kita masih memiliki 2 pangkat 6. Di sini kita masih ada 2 pangkat 6 dikali lagi dengan 2 pangkat 6. Lalu di sini X pangkat 5. Lalu di sini menjadi, menjadi Y pangkat 2. Ini kan sudah sangat sederhana sekali, bro. Jadi saya rasa kemampuan untuk berpikir secara mendalam itu sangat menunjang dalam hal Anda untuk menyederhanakan bentuk yang paling rumit. Jadi kalau saudara perhatikan tadi soalnya rumit, setelah kita otak-atik dia menjadi sederhana. Ini tinggal 3 pangkat 0. Ini tinggal 12 pangkat 1. Ini tinggal 2 pangkat 6. Oke, ingat ini kali ya, ada kali, jangan salah. Di sini tinggal X pangkat 5. Oke, di sini X pangkat 5, di sini tinggal Y kuadrat. Nah, kalau mau disederhanakan lagi, ya sederhana saja. 12 kali 2 pangkat 6 berarti 12. Tinggal ini aja kan. 12 dikali dengan 2 pangkat 6. X pangkat 5 dibagi dengan Y kuadrat. Nah, inilah kira-kira bentuk yang paling sederhana yang dapat kita lakukan dalam membahas matematika untuk kelas 10 tingkat SMA. Saya dari Rumah Singgah dan Rumah Sakit Matematika selalu mengajak Anda untuk terus bersemangat belajar dengan matematika. Oke, berarti kita lihat tadi apa yang kita kerjakan, apa yang kita bahas tadi, step by step, langkah per langkah. Tentunya tetap fokus kepada sifat-sifat pangkat yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Oke, next kita tengok soal berikutnya. Rumah Singgah dan Rumah Sakit Matematika konsisten bersama siswa Indonesia untuk bersama-sama maju dalam matematika. Dan pastikan bagi Anda yang melihat ini merupakan karya program studi matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Bukan dari prodi-prodi yang lain, bro. Prodi matematika mempersembahkan suatu program rumah singgah matematika untuk siswa Indonesia. Oke, kita lanjutkan langkah berikutnya seperti soal nomor 3. Hitunglah hasil operasi bilangan berpangkat berikut. Masih soal-soal icak-icak juga yang kita terima. Oke, kita lihat. Kita pastikan kita menguasai sifat-sifat yang ada. Di sini ada 3x kuadrat. Oke. 3x kuadrat ada kali. Nah, ini pakai kali. Pandai-pandai aja lah untuk membedakan mana x mana kali. Saya kan ngomong gitu. Kalau saya tulis x itu artinya x. Kalau tulis kali ya kali. Oke. Kali y pangkat 3. Oke, dikali y pangkat 3. Dikali lagi dengan, ingat berpangkat berarti 2 pangkat 2. Dikali dengan Y pangkat 2. Oh, ini dia. Ingat balang berpangkat. Dibagi dengan 24X. Oke. Lalu kita sederhanakan. Kumpulkan angka dengan angka. X dengan X. Y dengan Y. Nah, itulah makanya kita di matematika dididik memikir secara otomatis. Kita dididik untuk berpikir secara sistematis. Kegunaannya adalah untuk menjadikan persoalan yang super rumit menjadi sangat simpel. Jadi caranya, pastikan saudara memiliki pemikiran yang sistematis. Salah satu contoh yang saya sebutkan tadi, pastikan angka sama angka. Di sini ada 3, ada kali 2 pangkat 2.
dibagi dengan 24. Nah, itu dia dibagi dengan 24. Oke. Lalu tinggal X. Nah, di atas ada X pangkat 2, di bawah ada X, maka di sini X berpangkat 2 kurang 1. Oke. Maka di atas yang ada cuma Y saja, ada Y pangkat 3, ada Y pangkat 2. Karena dia sama-sama Y, maka menurut konsep pangkatnya dijumlahkan. Berarti Y berpangkat 3 tambah 2. Nah, kalau kita sederhanakan lagi, dia menjadi 3. Oke, kali 2 pangkat 2. Oke, di sini ada 24 dibagi lagi dengan, di sini dulu kita buat dulu X 2 pangkat 1, Y pangkat 5 gitu. Dibagi dengan, kalau dia 24 ini kalau mau kita sederhanakan boleh menjadi 2 dikali 3 dikali 4. Nah, ini boleh kali 4. Karena dia sama-sama 24. Jadi 24 kita pecah menjadi 2 kali 3 dikali 4. Lalu apa gunanya? Kita sederhanakan balik. Nah, ini sederhanakan lagi. Berarti di sini ada 3 kali 2 pangkat 2. Ini kali, ingat ini kali 2 pangkat 2. Lalu dibagi dengan, ada 2, ada dikali 3 lagi. Nah, 4 ini kita jadikan dikali 2 pangkat 2. Wah, kan canggih matematika itu. Di sini tetap X, Y pangkat 5. Nah, ingat, di atas ada 3, di bawah ada 3. Berarti kan 3 pangkat 1 dikurang 1. 3 pangkat 0, 1 dia tinggal. Nah, di atas ada 2 pangkat 2, di bawah ada 2 pangkat. Ada 2 dikali 2 pangkat 2, berarti 2 pangkat 3. 3-nya habis, 2 berpangkat 2. Nah, berarti di sini kan tinggal 2 berpangkat 2. Nah, di bawah ada 2 dan ada 2 pangkat 2. Berarti dijumlahkan 2 pangkat 3. Karena itu di sini kurang 3. Nah, di sini dia. XY pangkat 5. XY pangkat 5. Nah, tentu hasil akhirnya adalah 2 berpangkat 2 kurang 3 itu 2 pangkat min 1. 2 pangkat min 1 artinya 1/2. Maka hasil akhirnya adalah X kali Y pangkat 5. X kali Y pangkat 5 dibagi dengan 2. Alhamdulillah, ternyata bentuknya menjadi sangat sederhana. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh siswa Indonesia yang cinta dengan matematik dengan fokus kepada teori-teori yang diberikan. Oke, lalu apa kerja kita berikutnya? Masukkan nilai X-nya 2, masukkan nilainya Y3. Berarti kalau begitu sama dengan kalau tadi XY pangkat 5/2, kalau kita masukkan X-nya tadi adalah 2, berarti di sini 2 dikali Y. Y-nya tadi adalah 3, berarti 3 pangkat 5. Dibagi lagi dengan 2. Wah, kalau enggak dapat juga memang kasihan deh loh. Kasihan banget deh loh. Nangis saja loh. Ini ada 2, ini ada 2. Berarti 2 pangkat 1. Di sini 2 pangkat 1. 2 berpangkat 1 kurang 1, 2 pangkat 0. Berarti 1. Hasil akhirnya 3 pangkat 5. Wallahu akbar. Wow, keren men. Nah, jadi kita sudah melihat apa yang kita bahas dari tadi merupakan suatu matematika yang sangat mudah. Walaupun soal yang disajikan bentuknya rumit seperti hantu, tetapi setelah kita jabarkan
sederhanakan dengan menggunakan sifat-sifat yang ada, ternyata Masya Allah sangat mudah sekali. Jadi pastikan selalu kami dari program studi matematika, Fakultas Sains dan Teknologi tentunya, bukan prodi yang mana-mana, karena yang sanggup hanya untuk menyediakan literasi digital ini hanya prodi matematika FST Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Kita terus bersama siswa Indonesia untuk maju bersama, mencintai matematika bersama-sama, sehingga Anda mempunyai semangat untuk terus belajar pada musim pandemi ini. Wow, keren men. Sekian dulu saya Rado Yendra, pengelola Rumah Sakit Rumah Singgah Matematika. Undur diri dulu. Pastikan selalu jaga prokes, protokol kesehatan. Pastikan cuci tangan, jaga jarak, pakai masker. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.